Oke Bang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di malam ini kita ada garapan lagi Honda Speci Bang. Dan untuk Speci ini keluhannya katanya kalau misalnya udah jarak tempuh 10 kilo ya Bang, 10 kilo ya. Nah, untuk jarak tempuhnya kalau misalnya udah 10 kilo itu nimbulin mil. Dan untuk mil di sininya tadi udah saya cek sih dari bagian DLC sininya. Nah, ini kan soket DLC ini untuk ngecek kalau misalnya ada nimbulin mil apa enggaknya di sini Bang. Kalau untuk Speci kan di sini nih. Kalau untuk bit karbu kan di sini. Bit karbu, bit EPI, bit ESP di sini gitu ya. Kalau untuk Genio sama di sini nih. Diinjekan sini gitu ya. Kecuali kalau Vario kan Vario yang all biasanya di tameng sini. Gitu. Dan untuk sekarang saya mau cekin dulu nih Bang, sebelum ke penanganannya kita cekin dulu dari bagian DLC sininya. Jadi maksudnya biar paham aja ya. Nah, kita colokin dulu dari bagian DLC sininya, lalu kita kontakin dari ininya. Nah, itu kan ada ngedip klik gitu. Nah, itu kan tuh ngedip Bang. Nah, itu ngedipnya 2 lama, 1 cepet ya tuh. Nah, ntar kita hitung 1 2. Nah, satunya cepet. Nah, itu jadinya nimbulin kode 21 ya Bang ya. Dan untuk menangani kode 21 itu bisa dari sini Bang. Biasanya dari soket-soket area sininya. Biasanya ada yang kabel ngelupas ngegesek ke rangka ke crankcase gitu ya. Biasanya soalnya kan kalau misalnya motor matic gini tuh lebih kotor ya. Untuk di sininya tuh banyak pasir juga kotor. Nah, ntar kita dicek dari sensor ininya apa, sensor O2 nya biasanya, cuman kan kita belum tahu, ini belum dibuka. Dan untuk sekarang saya mau buka dulu TB ininya Bang, biar enak ya. Maksudnya saya bentar mau saya copotin dulu dari bagian TB sininya. Oke Bang, kita gas dulu buka dari bagian TB sininya. Nah oke Bang, ini sekarang udah kebuka ya. Jadi untuk tadi pembukaannya sengaja gak diituin biar gak menghemat waktu aja Bang gitu ya. Jadi untuk permasalahannya kita bisa dah nungging di sini apaan. Nah, ini dah. Ini kan posisinya buntung tuh Bang. Nah, ini yang menimbulin kode mil bunyi hidup mulu. Nah, di sini ini kan tuh. Dia posisinya ngegesek buntung, dia buntung nyatunya kan ke sini nih. Mana ya buntungannya? Nah, ini kan nyambungnya begini. Nah, ini Bang, sambungannya ini ya, kabelnya tuh orange liris, kayak hitam liris orange. Nah, ini nyambungnya kan kepala sini tuh Google. Dia mungkin ngegesek ke sini dia Bang, gesek ke crankcase dia. Oke Bang, sekarang kita udah ketahuan ya permasalahannya ada di sensor O2 nya ini. Jadi O2 ini sensornya nyangkutnya ke sini Bang. Nih tuh kan di bawah. Nah, di sini nyambungnya untuk yang sensor ini gitu. Sekarang saya mau sambung dulu dari ininya. Ini dari sini ke dari sini. Jadi sekarang saya putar dari sini ada PCB yang ada dari sini ada pegang aja. Misalkan kan ada dulu sini kita kontak sini. Selalu. Nah, di situ Bang. Kita sambung ke sini, Bang. Nah, susah banget seperti ini. Nah, kalau yang kabel di selang ini Bang. Jadi kuat. Silang putar. Aduh. Tahu ya, tahu bisa Bang, tenang aja. Tahu bisa. Ini kita bisa. Tahu bisa. Sampai. Cuma banyak kita lagi. Kamu boleh itu. Boleh sorry itu.
jelek itu tutupnya. Oh, udah pada digigitin. Juga. Oke, kita gas tutup lagi, saudara-saudara di sini. Oke Bang, jadi untuk penjelasannya begitu aja ya. Kalau misalnya ada kode mil 21 ya paling diceknya dari area sensor sininya, sensor O2 nya itu biasanya kabelnya kalau gak putus ya paling biasanya ngegesek ke sini, itu ngeground juga Bang, ke rangka sini ya. Kalau misalnya kadang kan ada yang ngelupas doang, nah ini kan kebetulan ini mah putusnya dari bagian ujung soketnya, jadi ini mau gak mau ya dilangsungin ke sini gitu ya. Soalnya kalau untuk ganti kabel body kan lumayan Bang duitnya. Nah ini mah cara ngakal-ngakalin biar awet aja. Nah sekarang saya mau pasangin lagi di sini dan ntar kita langsung ke reset Bang. Nah kan dijemput. Udah dijemput gua. Aduh. Lama. Lagi ngetek sensor. Oke dah, beres tinggal dibuat. Dari sini dikasih. Oke dah Bang, sekarang kita mau langsung ke resetnya aja Bang. Jadi ini untuk ngilangin history yang tadi nimbulin mil ya. Jadi sekarang kita reset dulu, langsung kita kontakin. Nah ntar pas dikontakin kita hitung. Ini kita kontakin on, nah hitung 1 2 3 cabut, 3 2 1 kita colok lagi Bang. Jadi lebih cepet ya kalau untuk yang ininya. Nah sekarang kita bisa lihat di sini Bang tuh lebih cepat, berarti resetan kita berhasil. Nah kita matiin juga ini dari bagian kontaknya, kita hidupin lagi pasti manteng. Nah kan di sini tuh manteng, berarti resetannya normal Bang, berhasil gitu ya. Dan untuk tahap resetnya kita lanjut dibuka dulu dari sininya, sensor EOT nya ini Bang, kita reset full aja. Cuma kalau misalnya untuk ngereset diusahain full pumpnya jangan sampai bermasalah ya, maksudnya bermasalah itu lemah gitu. Kalau misalnya untuk full pumpnya lemah malah tambah ngaco Bang. Mana tadi kabel ya? Nah untuk resetannya pakai kabel gini juga bisa Bang, manual mah. Nah sekarang kita colok dari bagian sensor EOT nya ini, kita colok begini Bang, jumper. Nah untuk yang di DLC jangan dicabut ya, kalau ini belum beres kita tetap dibeginiin juga di jumper. Jadi jumpernya dua-duanya, ini kan sensor EOT nya nih, kagak mau diem. Nah kita kontakin di sini Bang. Oh ini kan ngedip. Nah ngedip, lanjut kita hitung 1 2 3 cabut Bang. Nah di sini ngedipnya cepet juga. Nah berarti kalau nandain ngedipnya cepet gini berarti berhasil gitu ya. Sekarang kita matiin, baru kita colok balik Bang sensor yang di sininya. Nah begini. Nah untuk sekarang yang terakhir kita bisa setel mode Bang. Nah untuk setel mode ini kita tarik begini, lanjut kita kontakin, coba map Bang, kontakin Bang. Nah kita tarik full begini, kontakin, dan ntar nimbul satu kedipan baru dilepas tuas gasnya ya. Nah dilepas, nah itu kan ngedipnya, ntar pasti ngedipnya satu doang. Nah itu berarti intinya setel mode 1 tuh berhasil Bang tuh. Oke dah, matiin. Kita cabut yang ininya, jumperan DLC nya kita lanjut hidupin. Coba dipijit remnya. Ini yang kanan nggak bisa kan? Nah normal Bang.
normal. Dan untuk penasaran kita colok lagi di sini juga bisa bang. Kalau misalnya berhasil apa kagaknya, takutnya ragu, kita tes lagi di sini, kontakin. Nah ini kan manteng, berarti kan udah aman. Maksudnya dari histori yang tadi yang sebelumnya itu nimbulin mil itu udah aman ya. Sekarang tuh ini kan posisinya manteng, berarti udah gak ada nimbulin histori lagi gitu ya bang ya. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang kurang paham, bisa dimasukkan dalam komentar. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.